Mama memasak pakai mentega. Nama yang tertulis di dalam sorga. Shalom, selamat siang saudara dikasihi Tuhan. Dalam kesempatan pada siang hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kita mau baca di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak akan membahayakan kamu. Ayat 20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah kalau namamu ada terdaftar di dalam sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu hal yang luar biasa. Saudaraku, di mana waktu itu saudaraku ada sekitar 70 murid-murid itu kembali dengan berkata dengan gembira, Tuhan, Tuhan, setan itu takluk kepada kami. Saudaraku, dan Yesus malah, saudaraku, menguatkan murid-murid. Saudara-saudara, menguatkan murid-murid. Dia berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Saudaraku, ya, seperti kilat dari langit. Dan di situ dilanjutkan oleh Tuhan Yesus, jangan kamu bersukacita kalau kamu bisa berhasil perkara-perkara rohani. Saudaraku, bisa mengusir setan, bisa buat KKR besar, bisa dipakai Tuhan berkhotbah di mana-mana, terkenal. Saudaraku, ini sekarang jadi tren. Hamba-hamba Tuhan semua muncul, saudaraku, indah, banyak jadi berkat lewat YouTube, lewat rekaman-rekaman, saudaraku, streaming di mana-mana. Oh, tampil dengan indah. Saudaraku, satu kemenangan yang besar, tetapi satu hal yang dikatakan Tuhan Yesus, jangan bersukacita kalau kamu bisa berhasil secara rohani, saudaraku, tapi bersukacitalah kalau namamu tertulis di dalam sorga. Saudara lihat di sini, ini satu penekanan daripada Tuhan, saudaraku, kepada murid-murid. Apa artinya? Artinya selama kita hidup ini, kita berhasil masuk surga, saudara. Ya, saudara, kalau tidak bisa masuk surga, tidak ada gunanya, saudara. Sungguh. Karena itu saudara mesti belajar takut kepada Tuhan, memuji Dia senantiasa. Saudara mesti punya hubungan dengan pokok anggur, saudaraku. Banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, hanya menempel saja kepada pohon anggur. Saudaraku, bahaya. Waktu kesukaran datang, mereka akan rontok semua. Rontok, saudara. Jangan bersukacita kalau engkau bisa, saudaraku, sukses jasmani, rohani. Wih, ini orang hebat, saudaraku, terkenal di mana-mana. Banyak yang cari perhatian, saudaraku. Mereka berbondong-bondong datang untuk mencari pendeta-pendeta top. Saudara, jangan cari pendeta, cari Yesus, cari firman Tuhan.
Apa saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Saudaraku, itu dikatakan Yohanes 15, saudaraku, kita mau baca sebentar. Yohanes 15 ayat yang ke-5, saudaraku, 15 ayat yang ke-5, saudara, dikatakan di sini, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ini rahasia penting ini. Kalau tidak lekat dengan Tuhan, tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, saudaraku, pokok anggur di sini, saudaraku, mungkin cabang kecil, tapi dia melekat, saudara. Jadi satu dengan pokok anggur. Oh, orang seperti ini, saudaraku, mungkin tidak dikenal, saudaraku. Waktu Yusuf, saudara-saudara, ada di dalam penjara, siapa yang mengenal? Siapa yang memperhatikan? Apalagi kalau tahu ini tawanannya Potifar, ini titipannya Potifar yang memasukkan, pengawal Firaun. Wah, orang mundur, saudara. Orang sudah tidak berani. Oh, Yusuf seperti, oh saudaraku, binatang kecil yang terjepit. Siapa bisa tolong, saudaraku? Tapi firman Tuhan katakan, Yusuf yang dianggap kecil ini, dia lekat bagian daripada pokok anggur. Saudara, berbuah, dan buahnya ini top. Buahnya orang-orang yang lekat dengan Tuhan ini top, saudara. Kalau satu orang namanya tertulis di dalam sorga, itu besar, lebih besar dari malaikat Gabriel sekalipun. Karena apa? Dia mewarisi, memiliki, punya hak untuk masuk dan tinggal dalam kemuliaan dalam sorga. Ini yang utama, saudara. Yesus sebagai putra manusia di dalam dunia mengatakan, guna apa kamu dapat segenap dunia? Banyak orang saat-saat pandemi ini, oh kalau dapat perkara dunia, waduh saudaraku, kalau dapat berkat, ya mungkin dia usaha, saudara, kuliner, lalu makanannya itu, saudaraku, banyak pesanan, terkenal di mana-mana. Wah, siapa tidak seneng, saudaraku, senyum. Waduh, orang bilang masa depan yang indah. Tapi percayalah, semua yang di dunia ini, semua perkara-perkara jasmani ini, sampai kubur habis. Ini finish. Ini, saudaraku, tempat terakhir bagi perkara dunia. Orang paling kaya pun waktu pulang, saudaraku, kembali pada Tuhan, dia cuma sendiri. Saudaraku, mana ada orang sesudah mengantar jenazah, orang top, orang terkenal, orang besar, mungkin raja sekalipun, selesai upacara, selesai, saudaraku, almarhum atau almarhumah dikuburkan, mereka pulang kembali. Dan tinggallah seorang diri di dalam kuburan yang cuma 1 meter kali 2 meter ini, 1 petak tanah. Saudaraku, tidak ada yang dibawa, percayalah. Tapi orang yang tercatat namanya di sorga, ini penting sekali. Mungkin saat ini banyak saudara bergumul, banyak saudara terus dirudung kesukaran, dirudung kekurangan, saudaraku, keuangan. Oh, juga termasuk saya, saudara. Ini bergumul terus. Kalau tidak karena pertolongan Tuhan tidak bisa. Tapi Tuhan jamin sampai hari ini. Tuhan bilang, kalau kamu lekat di dalam aku, kamu berbuah banyak. Ada saja jalan, saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa pakai cara yang sangat berbeda-beda. Saudara lihat,
Saudaraku, untuk membelah laut saja, coba membelah air saja, tidak sama. Saudara, Musa disuruh Tuhan, angkat tongkatmu Musa. Waktu tongkatnya diangkat, saudaraku, laut Kolsom Teberau itu terbelah dua, saudara. Tapi waktu zaman Yosua, saudaraku, imam-imam hanya membawa tabut perjanjian. Lain lagi, dengan tabut itu, saudaraku, mereka berjalan di Kali Yordan dan sungai itu terbelah dua. Bukan main, saudaraku. Tuhan itu tidak pernah berbuat yang sama. Saudara, dalam dunia bisnis, dunia makanan terkenal yang namanya franchise, saudaraku, merek sama, model sama, bentuk sama, laku di mana-mana. Wih, jadi besar. Saudara, berapa merek-merek itu bisa dimiliki oleh orang yang membeli, saudaraku, hak untuk memaksarkan, membuat dan sebagainya. Tuhan bukan franchise, saudara. Tuhan itu ciptaan satu dengan yang lain, beda-beda. Lihat saja, saudaraku, ada sidik jari yang kembar. Ada, saudaraku, DNA yang kembar. Tidak ada. Padahal berapa miliar manusia, Tuhan bisa membuat perbedaan. Selalu ada bedanya, saudara. Nanti terakhir, orang yang namanya tidak tertulis dalam buku sorgawi, dia menyesal, berteriak-teriak, sudah banyak saya berikan. Saudaraku, orang yang menderita meraung-raung sesudah kematian, terkejut, sebab hidupnya hanya nuruti diri sendiri, maunya diri sendiri, tidak lekat kepada pokok anggur, tidak banyak sembayang, tidak harap sama Tuhan. Saudaraku, karena itu kesempatan masa pandemi ini, saudaraku, lekat sama Tuhan dan pastikan hari ini namamu tertulis di sorga. Kalau kita dipanggil hari ini, saudara terlambat cuma kepingin cari uang, kepingin cari popularitas, kepingin cari yang lain. Padahal itu hari terakhir buat dia. Anak daripada Raja Nebukadnezar menulis tangan di tembok, menai tekail urvasim. Malam itu juga, saudaraku, Raja Belsasar mati dibunuh. Siapa kira, siapa membayangkan, tapi malam itu juga kesempatan habis. Masa pandemi ini, saudara dengar firman Tuhan, bagikan ya, saudara share kepada saudara yang lain. Ini jadi berkat, pertolongan, saudara-saudaraku, juga untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang menjadi hak Tuhan, saudara kembalikan, berikan pada Tuhan, tidak sia-sia, dicatat dalam buku hayat. Secangkir cawan air pun tidak hilang pahalanya. Apa yang saudara kerjakan buat Tuhan, berapa saudara dia berani korban buat Tuhan, nanti satu kali akan melompat-lompat. Untung, aku beruntung. Ya, saudaraku, kita berdoa pada saat ini. Saudara yang belum ada keputusan, saat ini juga pastikan namamu tertulis dalam sorga. Angkat tanganmu malam pada siang hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, hamba berdoa untuk Tuhan setiap jemaat GTI istimewa, juga buat pemirsa dimanapun mereka, Tuhan mengikuti acara ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, tangan-tangan yang diangkat sudah diberkati oleh Tuhan, sudah diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Semua yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Ya, shalom saudaraku, sampai bertemu dalam acara selanjutnya. Amin.
salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my